Adegan dimulai di penjara dengan seorang narapidana galak yang mendekati seorang cewek dan bilang kalau mungkin di luar sana cewek itu punya kekuatan, tapi di penjara dia yang berkuasa dan cewek itu harus nurut. Tapi cewek itu nggak mau nurut. Akhirnya narapidana lain yang temannya si galak itu menyerang si cewek. Awalnya dia diam aja, tapi terus narapidana galak itu mukul perutnya dan bilang mereka dengar dia hamil dan pengen lihat sekuat apa bayinya. Ini bikin dia marah banget dan langsung keluarin kekuatannya. Dia pakai meja besi di dekatnya buat balas serang dan menjepit si pembuat onar ke jeruji besi. Sementara itu, para penjaga datang buat menghentikan perkelahian dan bawa si cewek pergi, terus mengurungnya sendirian di bunker tertutup. Namanya Lorna. Lorna ditangkap polisi beberapa hari lalu pas dia coba selamatin mutant bernama Clarice dari polisi. Lorna sendiri mutant dengan kekuatan mengendalikan logam. Dia bisa hentikan peluru, gerakin mobil, dan pakai logam apa aja sebagai senjata. Waktu kabur dari polisi setelah selamatin Clarice, pacar Lorna, Marcos, ditembak sama salah satu polisi. Ini bikin dia marah dan pengen balas dendam ke polisi yang bikin pacarnya luka. Sementara anggota tim lainnya berhasil kabur, Lorna tetap di belakang buat balas dendam dan akhirnya ditangkap polisi yang pakai tembakan pembekuan. Pas dia dibawa ke sel penjara, dia coba pakai kekuatannya buat buka pintu logam. Tapi dia malah kena tendangan balik dari kalung yang dipasang di lehernya oleh pihak berwenang. Tendangan balik ini bikin dia terlempar ke toilet logam dan kepalanya cedera. Lihat ini. Semua narapidana lain ketawa. Dia baru di penjara dan nggak tahu banyak. Tapi dia tetap putus asa buat keluar. Seorang narapidana lain bilang kalau kalung itu dipasang buat mencegah. Dia pakai kekuatannya. Itu dibuat khusus buat narapidana mutant oleh pihak berwenang. Dia juga bilang kalau Lorna sekarang terjebak di sana sampai ada yang bantuin dia. Lorna bilang dia punya bantuan tapi nggak ada di sana saat itu. Waktu dia ke kamar mandi, seorang narapidana meludahinya buat ngecek, tapi penjaga yang ada nyuruh dia terus jalan. Lorna juga lihat narapidana mutant lain di sel lain. Sekarang, pas semua narapidana lagi di aula makan, dia duduk bareng mutant itu. Lorna coba tanya soal kalung itu, dengan harapan nemuin cara buat bebasin dirinya. Tapi mutant lain itu takut, dan gak mau ngomong sama Lorna. Dia cuma bilang kalau Lorna bukan satu-satunya yang coba patahin kalung itu. Dia juga saranin Lorna buat jaga jarak, karena Lorna bisa jadi sumber masalah buat dia. Di sisi lain, keluarga Strucker menghubungi pacar Lorna, Marcos, buat bantu mereka nyebrang perbatasan dengan dua mutant di keluarga Strucker, Andy dan Lauren. Mereka udah menghindari Sentinel Services dan coba nyebrang perbatasan buat keselamatan mereka. Tapi, Sentinel Services entah gimana tahu titik pertemuan rahasia mereka dan datang ke sana. Dua mutant lain, Johnny dan Clarice, datang tepat waktu buat bantu mereka. Clarice berhasil bawa semua orang keluar dari sana dengan bikin portal pakai kekuatannya. Tapi Reed Strucker, ayahnya, ditembak polisi dan ditangkap di tempat kejadian. Karena harus jaga portal terbuka dalam jarak jauh, Clarice jadi sangat sakit. Sistem tubuhnya mulai gagal dan banyak portal terbuka secara acak di mana-mana. Sementara itu, Ibu Caitlin Strucker pergi ke rumah sakit buat ambil obat untuk Clarice. Setelah kasih obat itu, Clarice akhirnya mulai membaik dan portal-portal itu menutup. Caitlin merasa bersalah, percaya dia udah hancurin markas organisasi bawah tanah yang merupakan organisasi rahasia para mutant. Tapi Johnny meyakinkan dia kalau dia nggak salah dan tempat itu memang udah dalam kondisi buruk. Dia cuma berhasil buka pintu bunker. Bahkan, sedikit penggunaan kekuatannya ini bikin dia sangat lemah dengan darah ngalir dari hidungnya karena kalung di lehernya. Di markas bawah tanah, Marcos, Johnny, dan Sonia lagi diskusiin cara buat ngebebasin Lorna dari penjara. Tapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Kita juga tahu kalau Reed Strucker sebenarnya jaksa
yang baru-baru ini ditugasin buat nuntut Lorna. Tapi situasinya berubah waktu beberapa pembuli menyerang anaknya, Andy. Karena takut buat keselamatannya, Andy akhirnya nunjukin kekuatan mutannya dan ngehancurin gedung sekolah yang banyak orangnya. Untungnya, saudara perempuannya, Lauren, yang juga seorang mutant, nyelamatin Andy dari bangunan yang runtuh. Setelah tahu kalau anak-anaknya sendiri mutant, Reed hubungin Marcos buat minta bantuan. Dia pengen keluarganya nyebrang ke Meksiko, karena di sana peraturan terhadap mutant lebih longgar. Tapi akhirnya dia ketangkep sama pihak berwenang dalam prosesnya. Sekarang, kita lihat Caitlin Strucker dan kedua anaknya lagi kabur dari tempat aman mutant buat nyari bantuan dari paman Danny mereka. Pertama-tama mereka merampok bank buat ngumpulin cukup uang supaya bisa nyampe ke tempat paman mereka dengan taksi. Tapi waktu mereka nyampe ke tempat paman Danny buat minta bantuan, dia nggak mau bantuin mereka karena takut sama Sentinel Services. Sementara itu, beberapa penduduk lokal datang bawa senjata karena mereka tahu kalau mutan yang tanggung jawab atas kehancuran gedung kemarin ada di sana. Marcos dan Johnny juga tiba di sana buat nyelamatin keluarga Strucker dari situasi berbahaya itu. Para mutant dan Caitlin masuk ke dalam SUV dan coba kabur, tapi mereka dikejar sama penduduk lokal, bawa senjata, dan 2 kendaraan lainnya. Mereka juga mulai nembakin mereka. Untungnya, Clarice muncul di jalan dan buka portal buat SUV ke tempat yang aman, nyelamatin seluruh kelompok. Setelah sampai di tempat aman, Caitlin minta maaf ke Marcos, ngaku kalau dia seharusnya nggak pergi, minta bantuan dari orang biasa. Balik ke penjara, Lorna dipindahin ke sel baru, di mana dia nemuin Reed udah ada di sana. Reed coba minta maaf ke dia atas tindakan masa lalunya, ngejelasin kalau dia cuma ngikutin hukum, dan nggak tahu kalau mutan yang dituntutnya nggak bersalah sampai dia tahu anak-anaknya sendiri mutant. Tapi Lorna minta dia buat minta maaf ke para ibu dan anak-anak yang dipisahin gara-gara dia. Kemudian, kedua narapidana itu dibawa ke lokasi lain, di bawah pengawasan keamanan tinggi. Mereka dipindahin dengan bus yang seluruh interiornya terbuat dari plastik. Sementara itu, Andy dan Lauren bareng ibu mereka ada di atas gedung, lagi ngerencanain buat nyelamatin ayah mereka. Mereka kerjasama dengan teman-teman mutant lainnya buat ngebebasin Lorna dan Reed dari Sentinel Services. Pas bus nyampe di titik yang ditandain, Andy dan Lauren kerjasama buat meledakin ban bus, bikin seluruh konvoi berhenti di tengah jalan. Sementara itu, tim utama mutant mulai nyerang petugas Sentinel Services. Seorang mutant bernama Shatter yang punya kemampuan buat jadi tak terlihat bergerak ke arah bus duluan. Tapi seorang petugas lihat dia dan nembak dia. Marcos mencoba menggunakan kekuatannya, tapi gagal. Sama halnya dengan Johnny dan Clarice. Rencana mereka adalah membuka portal di dalam bus untuk menyelamatkan Lorna dan Reed. Tapi ada seseorang yang mengganggu kekuatan mereka. Sementara itu, Johnny melihat Pulse, teman lama yang dikira sudah mati, setelah ditembak oleh Sentinel Services saat serangan mutan sebelumnya. Ternyata Pulse masih hidup dan bekerja sama dengan Sentinel Services melawan mutan lainnya. Pulse bisa mengganggu perangkat digital dan menghentikan mutan lain menggunakan kekuatan mereka. Johnny mencoba membujuk Pulse untuk kembali, tapi Pulse tetap acuh. Johnny juga melihat tato aneh di lengan Pulse. Setelah gagal meyakinkan Pulse, Johnny memutuskan untuk melawannya. Setelah Pulse pingsan, kekuatan semua mutan kembali. Di dalam bus, Reed dan Lorna bekerja sama melawan penjaga, tapi mereka kalah dan diikat lagi dengan rantai di leher karena tangan mereka sudah terikat. Lorna bisa merasakan kekuatannya kembali, tapi tidak bisa menggunakannya karena tidak ada logam di sekitar. Dengan dorongan dari Reed, Lorna menggunakan paku logam dari kaki Reed yang ada sejak cedera olahraga masa kecilnya. Dia menarik paku-paku itu dari kakinya dan menggunakannya untuk membunuh para penjaga dan membebaskan diri mereka. Setelah melarikan diri dari bus, Lorna melawan para penjaga di luar dengan menggunakan senjata
dan peluru mereka sendiri. Dengan bantuan Lorna, para mutan berhasil mengalahkan Sentinel Services dengan mudah dan melarikan diri. Lorna dan Reed bertemu kembali dengan teman-teman dan keluarga mutan mereka. Clarice membuat portal untuk membawa mutan terluka, Shatter dan Sonia dari tempat itu. Meskipun berhasil melarikan diri dari Sentinel Services, mereka masih dilacak oleh drone yang dikirim oleh mereka. Lorna melihat drone melayang di atas mobil mereka melalui kaca spion belakang. Marcos menggunakan sinar cahaya yang dipantulkan di cermin untuk membakar drone sampai jadi abu. Selama perjalanan, Marcos bercerita kepada Lorna betapa dia merindukannya saat dia tidak ada, dan juga mengungkapkan bahwa dia sudah tahu tentang anak mereka yang ada di perut Lorna. Sementara itu, mereka melihat Sentinel Services telah memblokir jalan di depan. Melihat ini, Marcos menyarankan untuk mundur, tapi Lorna bersikeras untuk melaju terus. Saat sampai di hadapan petugas Turner, Lorna menggunakan kekuatannya untuk melucuti senjata para petugas dan membawa agen Turner bersama mereka. Mereka membawanya ke tempat terbengkalai, di mana Lorna mengikatnya dengan balok logam. Dia menuntut jawaban tentang apa yang terjadi pada Pulse. Turner bilang dia tidak tahu apa-apa tentang Pulse, tapi percaya orang-orang di Sentinel Services mungkin telah mempengaruhinya untuk tujuan yang baik, menjauhkannya dari kelompok yang berbahaya. Turner lalu mengungkapkan bahwa putrinya terbunuh saat protes mutan. Dia tidak tahu apakah energi yang membunuh putrinya berasal dari mutan baik atau jahat. Suasana jadi emosional, tapi Lorna tetap tegas mencari informasi. Dia memanggil Sonia yang bisa membaca pikiran. Saat Sonia mulai menyelami ingatan Turner, Sentinel Services datang dan menyerang gedung itu. Lorna mempertahankan mereka dengan menggunakan batang logam untuk menghentikan para penyerang masuk, memberi Sonia waktu lebih banyak untuk mengumpulkan informasi. Namun, situasi jadi sulit ketika Sentinel Services menggunakan gas air mata, membuat para mutan sulit untuk tetap di dalam gedung. Di tengah eksplorasi ingatan Turner oleh Sonia, Lorna menyuruhnya untuk berhenti dan cepat-cepat membawa Sonia keluar dari sana. Gangguan tiba-tiba ini membuat ingatan Turner terganggu dan dia jadi tidak stabil secara mental. Setelah tiba di markas bawah tanah, Sonia mengumpulkan potongan ingatan Turner dan menciptakan beberapa gambar. Salah satu gambar menunjukkan tato yang sama dengan yang dilihat Johnny di lengan Pulse saat mereka bertarung. Gambar lain menunjukkan bangunan yang dikenali Reed sebagai pusat tahanan Sentinel Services, tempat banyak mutan yang dia adili dikirim. Namun, orang-orang yang dikirim ke sana secara misterius menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Lorna menyarankan bahwa Sentinel Services meningkatkan taktik mereka dengan menggunakan mutan yang dimanipulasi melawan mereka. Pulse adalah sahabat Johnny dan dilatih olehnya. Lorna menekankan bahwa jika Pulse bisa berbalik melawan mereka, siapapun di antara mereka bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka merencanakan untuk menyusup ke gedung dan mengungkap lebih banyak informasi tentang program berbahaya ini. Mereka membuat persiapan matang. Sebenarnya, Carmen terlibat dalam perdagangan narkoba ilegal dan tangannya berlumuran darah banyak orang. Inilah alasan Marcos meninggalkannya di masa lalu dan mengapa dia masih enggan bekerja dengannya. Lorna dan Sonia tiba di rumah Carmen dan terlibat konfrontasi dengan para penjaga. Sonia menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak informasi dari ingatan salah satu penjaga mengenai keberadaan Carmen dan Marcos. Ketika mereka sampai di lokasi, Lorna melihat Marcos bekerja untuk Carmen lagi. Dia sangat marah dan merasa dikhianati oleh tindakannya. Lorna memutuskan untuk pergi dari tempat itu bersama Sonia, meninggalkan Marcos dengan Carmen. Sementara itu, Carmen senang setelah menyelesaikan tugas dengan bantuan Marcos dan memberinya ciuman singkat. Kembali di markas bawah tanah, saat Marcos kembali dengan beberapa persediaan, makanan, dan berbohong tentang keterlambatannya,
Lorna menunjukkan kemarahannya dan mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan enggan, Marcus mengakui bahwa dia harus bekerja untuk Carmen karena Carmen membantunya ketika Lorna di penjara. Tetapi dia tidak bisa mengungkapkan hal ini pada Lorna sebelumnya. Marah karena kebohongannya, Lorna melepas jimat dari lehernya dan pergi. Kemudian, kita melihat Reed menyortir semua data yang mereka curi dari pusat penahanan Sentinel Services. Banyak data yang sangat terenkripsi, menunjukkan tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan mereka belum berhasil mendekripsinya. Di antara data yang berhasil mereka akses, Reed menemukan file yang menggambarkan seorang mutant yang sketsa. Wajahnya sangat mirip dengan Wes. Di sisi lain, Dr. Campbell mengunjungi Agent Turner dan membahas strategi mereka untuk melawan para mutant. Dia memberitahu Agent Turner bahwa mereka harus menggunakan aset khusus mereka melawan para mutant, mengungkapkan bahwa aset tersebut adalah mutant lain yang telah diubah melalui eksperimen. Dr. Campbell menjelaskan bahwa mereka telah berhasil mengintegrasikan mutant yang diubah ini ke dalam layanan mereka karena mereka hanya bertindak setelah menerima sinyal. Tanpa sinyal tersebut, mereka tetap diam, tetapi sekali diaktifkan, mereka melaksanakan tugas mereka dengan presisi. Di markas bawah tanah, ahli komputer Sage memberitahu Johnny dan Reed bahwa satu-satunya informasi yang diperoleh dari drive yang dicuri dari Sentinel Services menunjukkan daftar individu yang terdaftar dalam program bernama The Hound, dan Pulse adalah mutant pertama dalam daftar tersebut. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa program ini dijalankan oleh kontraktor militer swasta yang berafiliasi dengan Trust Industries, bukan secara resmi dijalankan oleh pemerintah. Reed menyela dengan menyebutkan bahwa Trust Industries berhenti beroperasi pada tahun 2006, fakta yang dia ketahui karena ayahnya bekerja di sana selama 35 tahun. Hari itu, saat mengevakuasi mutant ke lokasi aman, mereka menangkap seorang mutant dari program Hound Dr. Campbell. Mutant ini adalah salah satu dari beberapa mutant tunawisma yang diam-diam ditempatkan oleh Dr. Campbell di sana. Seorang mutant telepati dalam kelompok tersebut memberitahu Johnny tentang anomali dalam aktivitas mental mutant tersebut. Mutant ini memiliki tato yang sama di lengan bawahnya seperti Pulse. Dia menunjukkan kecepatan luar biasa dan kemampuan yang tampaknya ditingkatkan oleh semacam obat yang meningkatkan kemampuannya secara luar biasa. Kemudian, Reed dan Johnny mengunjungi kediaman ayah Reed, Otto Strucker, mencari informasi tentang Trust Industries, karena Otto memiliki hubungan masa lalu dengan Trust Industries. Mengingat jarak yang panjang antara Reed dan ayahnya, ketegangan pun muncul. Hubungan mereka tidak baik sejak masa kecil Reed, dan mereka tidak berbicara selama bertahun-tahun. Awalnya, Otto bersikeras bahwa informasi tentang Trust Industries sangat rahasia, dan dia tidak bisa mengungkapkan apapun. Namun, ketika Reed mengatakan bahwa anak-anaknya adalah mutant, dan saat ini bersembunyi dari Sentinel Services, Otto terkejut dan tergerak. Dia membawa Reed ke kamarnya dan membagikan foto-foto keluarga lama dan beberapa guntingan surat kabar. Otto mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah seorang mutant yang menghabiskan seluruh karirnya di Trust Industries, meneliti cara untuk menekan Gen X. Reed, yang khawatir bahwa keluarganya mungkin berubah menjadi monster, bertanya tentang kekuatan Andy dan Lauren. Ketika Reed memberitahunya tentang spesifikasi kekuatan mereka, Otto menyebutkan ayahnya sendiri dan saudara perempuannya yang juga mutant dengan kemampuan serupa dengan Andy dan Lauren. Namun, dia menjelaskan bahwa ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, terutama dengan bergandengan tangan, mereka menjadi ancaman besar. Kekuatan gabungan mereka begitu besar hingga mereka bisa menghancurkan seluruh bangunan dalam hitungan detik. Dia menambahkan bahwa mereka juga berada di puncak daftar teroris yang paling dicari saat itu karena mereka memimpin kelompok teroris mutan yang disebut Klub Api Neraka.
Otto kemudian mengungkapkan kepada Reed bahwa selama masa kecilnya ketika dia sakit parah dan hampir mati, itu bukan karena leukemia, tetapi serum yang disuntikkan ke dalamnya untuk menekan Gen X. Meskipun berhasil untuknya, mutasi tersebut diturunkan kepada anak-anaknya, Andy dan Lauren. Otto memperingatkan Reed tentang pentingnya melindungi dunia dari kekuatan gabungan Andy dan Lauren. Sementara itu, Sentinel Services tiba di sana bersama Dr. Campbell. Otto meminta Reed dan Johnny untuk bersembunyi, dan dia sendiri turun untuk menghadapi para petugas. Dr. Campbell mencoba menginterogasi Otto Strucker, tetapi dia menolak memberikan jawaban yang mereka cari. Dr. Campbell mengklaim telah meninjau penelitian Otto tentang penekanan Gen X dan juga memuji karyanya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menggunakan penelitian Otto untuk meningkatkan Gen X. Sentinel Services ingin menggeledah rumah Otto, tetapi Otto menolak mengizinkannya. Sebagai tanggapan, mereka menembak Otto di dada. Namun, Otto menunjukkan kemampuannya sebagai mutant dan meledakkan dirinya, menyebabkan cedera serius pada wajah Dr. Campbell. Ledakan tersebut juga mengakibatkan kematian Pauls, meninggalkan Johnny sangat terpukul. Kembali di markas bawah tanah, aset mutan Chloe mulai menunjukkan gejala penarikan dari obat yang dia konsumsi. Caitlin mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi mutan tersebut tidak bisa berbicara. Esme, gadis telepati, dipanggil untuk menyelidiki pikirannya. Saat Esme menjelajahi pikirannya, dia menemukan rasa sakit yang intens dan sekilas tentang Trust Industries, di mana Dr. Campbell berada bersama aset mutant lain dari program Hound. Namun, keamanan di gedung tersebut sangat ketat. Tiba-tiba, Chloe menyerah pada rasa sakitnya dan meninggal di tempat. Kemudian, semua mutant berencana untuk menyusup ke Trust Industries untuk menyelamatkan mutant lainnya dari tirani ini. Tetapi mereka memerlukan lebih banyak informasi tentang langkah-langkah keamanan yang ada. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengumpulkan detail tambahan tentang protokol keamanan gedung terlebih dahulu. Lorna dan Sofia pergi ke sebuah bar di mana salah satu penjaga keamanan gedung Trust diketahui sering datang. Mereka mengekstrak informasi yang relevan darinya. Tetapi ketika dia mulai membual tentang bagaimana mereka mengendalikan mutan seperti binatang, Lorna memukulnya hingga pingsan. Sonia kemudian menyelidiki lebih dalam pikirannya menggunakan kemampuan mutannya untuk mengekstrak lebih banyak intel. Kembali di markas, Esme tampak putus asa untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas di mana dia mengatakan keluarganya terjebak. Dia sangat ingin menyelamatkan mereka dengan cepat, memicu urgensinya untuk bertindak melawan gedung tersebut. Sementara itu, Reed kembali ke markas bawah tanah dan berbagi semua yang terjadi dengan ayahnya kepada Caitlin. Mereka memutuskan untuk mengungkapkan segalanya tentang kekuatan mereka kepada anak-anak mereka, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan Otto Strucker yang menyembunyikan informasi. Mereka memberitahu Andy dan Lauren bahwa menurut Otto Strucker, mereka bisa menjadi sangat kuat dengan menggunakan kekuatan mereka sambil berpegangan tangan. Untuk menguji teori ini, mereka melakukan sebuah eksperimen. Di ruang ganti, ketika Andy dan Lauren bergandengan tangan, mereka merasakan persatuan dan lonjakan kekuatan yang menyebabkan intensitas energi meningkat di dalam ruang ganti. Namun, Reed campur tangan dan memisahkan tangan mereka tepat waktu. Saat kembali, Andy dan Lauren mengungkapkan bahwa mereka hampir menghancurkan seluruh bangunan. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak bisa merasakan kehadiran siapapun di ruangan tersebut, dan sensasi kekuatan yang sangat besar itu sangat luar biasa. Ini mengonfirmasi bahwa mereka memiliki kekuatan seperti kakek nenek mereka yang mampu menyebabkan kehancuran besar di sekitar mereka. Sekarang semua mutan berkumpul dan merencanakan untuk menyerang Trust Industries. Mereka memutuskan untuk menargetkan stasiun tenaga listrik terlebih dahulu yang merupakan sumber tenaga utama Trust Industries.
Setelah mereka menghancurkannya, mereka akan memiliki jendela waktu 3 menit, di mana semua kamera otomatis dan senjata mesin akan offline, memungkinkan mereka untuk memasuki fasilitas tersebut. Anak-anak Strucker dipilih untuk menghancurkan stasiun tenaga listrik, sementara Lorna, Marcos, dan Esme akan menyusup ke Trust Industries. Sementara itu, Agen Turner semakin curiga bahwa mutant mungkin akan menyerang fasilitas tersebut kapan saja. Dia meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memerintahkan bawahannya untuk memeriksa ulang protokol keamanan. Saat para mutant berkumpul di luar Trust Industries bersiap untuk menyusup, Esme secara tidak sengaja menjatuhkan kotak detonator, tetapi Lorna dengan cepat menyelamatkannya menggunakan kekuatannya. Lorna mengatakan kepada Esme bahwa misi ini bukan petualangan, terutama bagi pendatang baru. Sementara itu, Esme membaca pikiran Lorna dan mempelajari tentang masa lalunya, termasuk ditangkap oleh polisi selama misi penyelamatan untuk seorang mutant. Memahami titik emosional Lorna, Esme mengungkapkan bahwa rasa sakit karena keluarganya terjebak di dalam adalah pendorong kehadirannya, tetapi menjadi jelas bahwa Esme memiliki niat yang berbeda dari yang lain. Meskipun begitu, Lorna tampaknya terkesan dengan tanggapan Esme. Di stasiun tenaga listrik, Andy, Lauren, dan Sonia masuk melalui portal yang dibuat oleh Clarice. Mereka dibimbing oleh Reed dan Caitlin yang berada di dalam van, di luar memantau melalui kamera keamanan. Di dalam, mereka bertemu dengan seorang penjaga keamanan yang dimanipulasi oleh Sonia untuk membuang lencana dan pistolnya sebelum pergi tanpa memberitahu siapapun. Namun, Sentinel Services menyadari rencana mutant dan Agen Turner memerintahkan pemeriksaan keamanan, mengonfirmasi kecurigaannya tentang serangan di stasiun tenaga listrik. Mereka berkumpul di stasiun tenaga listrik, memperketat cengkeraman mereka pada mutant di dalam. Caitlin memperingatkan tim untuk mundur, tetapi Clarice kesulitan membuka portal karena tata letak bangunan yang rumit. Sebuah robot Sentinel Services menyerang Clarice dan menangkapnya di sana, mendorong yang lain untuk melarikan diri meninggalkannya. Dalam kekacauan tersebut, Sonia juga ditangkap saat melindungi anak-anak Strucker. Andy dan Lauren sekarang sendirian. Mereka bahkan tidak dapat terhubung dengan orang tua mereka karena komunikasi terputus oleh Sentinel Services. Mereka akhirnya berlari ke ruang bawah tanah, dan setelah itu mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Jadi mereka mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk melarikan diri. Mereka bergandengan tangan dan memulai proses aliran energi yang sangat kuat melalui tubuh mereka. Tetapi Andy tiba-tiba memutuskan kontak, menyadari bahwa kekuatan mereka bisa membahayakan nyawa orang yang terjebak di dalam bangunan tersebut. Sementara itu, Sentinel Services tiba dan menangkap mereka berdua. Di sisi lain, para mutant yang siap menyerang Trust Industries menghentikan misi mereka setelah mengetahui bahwa rekan-rekan mereka telah ditangkap oleh Sentinel Services. Esme tidak senang dengan penghentian misi dan sangat ingin melanjutkan operasi dengan segala cara. Namun mereka kembali ke markas bawah tanah tanpa mendengarkan dia. Anak-anak Strucker sekarang berada di Trust Industries. Mereka dibawa ke hadapan Dr. Campbell yang mengatakan bahwa dia telah menunggu momen ini. Dia memakaikan mereka pakaian khusus untuk memantau tingkat energi mutan mereka sebelum mengirim mereka ke bunker yang dibangun dari paduan yang tak bisa dihancurkan. Bunker ini dilengkapi dengan berbagai jenis biosensor. Dokter ingin melihat kekuatan gabungan yang dimiliki oleh Andy dan Lauren dari kakek buyut mereka. Dia meminta mereka untuk menunjukkan kekuatan ini, tetapi anak-anak Strucker menolak untuk mematuhi. Sebagai tanggapan, dokter membawa Sonia dan Clarice ke hadapan mereka. Lagi-lagi, dia menuntut agar mereka menunjukkan kekuatan mereka, tetapi Sonia mendesak anak-anak untuk tidak patuh. Mendengar itu, dokter marah dan menembak Sonia di dada. Dia meninggal di hadapan mereka di tempat. Sekarang dokter mengancam
akan membunuh Clarice juga, kecuali anak-anak menunjukkan kekuatan mereka. Tidak punya pilihan, mereka dengan enggan setuju dan bergandengan tangan. Mereka melepaskan kekuatan maksimal mereka di bunker hingga semua biometer mencapai batasnya. Komputer mereka hancur dan wadah yang tidak bisa dihancurkan kini berubah bentuk karena kekuatan mereka. Dokter kemudian mengaktifkan kerah di leher mereka untuk mencegah penggunaan kekuatan lebih lanjut. Meskipun begitu, dokter sangat terkesan dengan kemampuan anak-anak tersebut. Bawahannya memberitahu bahwa mereka telah berhasil mengekstraksi asam amino yang memungkinkan anak-anak Strucker menggabungkan kekuatan mereka. Dokter menginstruksikan dia untuk menyiapkan laporan untuk memanfaatkan penemuan ini untuk sesuatu yang signifikan. Lalu kita melihat Reed meyakinkan Turner untuk menyelidiki Trust Industries atas eksperimen ilegal mereka terhadap mutant. Setelah tiba di sana untuk penyelidikan, Turner menemukan kematian Sonia di Trust Industries. Akibatnya, dia memutuskan untuk membawa semua mutant kembali ke penjara. Namun, saat mereka akan keluar dari gerbang Trust Industries, mutant lain dari markas bawah tanah muncul. Tetapi Esme mengkhianati mereka dan meluncurkan serangan tunggal menggunakan kekuatannya. Dia menonaktifkan kerah semua mutant dan memanipulasi para petugas untuk saling menembak, mengeliminasi mereka satu persatu. Ternyata Esme memiliki dua saudara kembar identik di konvoi tersebut. Tindakannya bertujuan membebaskan mereka dari Trust Industries. Sekarang semua mutant bebas dan telah mencapai markas bawah tanah. Identitas sebenarnya Esme dan saudara perempuannya, Frost Sisters, menjadi jelas bagi semua orang. Mereka ternyata adalah individu kaya dan berpengaruh, dengan salah satu dari mereka bahkan terlibat dalam kampanye seorang senator. Sementara itu, Frost Sisters kembali ke markas bawah tanah dan mencari bantuan mutant lain untuk membongkar program Hound sepenuhnya. Namun, kali ini orang-orang di markas terbagi pendapatnya. Beberapa ingin bergabung dengan Frost Sisters dan menangani masalah dengan cara mereka. Sementara yang lain lebih memilih untuk mengejar metode mereka sendiri. Frost Sisters memberi mereka waktu untuk memutuskan dan meninggalkan markas tersebut. Di tengah kekacauan, keluarga Strucker memutuskan untuk meninggalkan markas bawah tanah menuju Meksiko. Namun, saat mereka berada di Fairburn, Sentinel Services melancarkan serangan di lokasi tersebut. Kali ini mereka mengerahkan mesin yang mampu menggabungkan kekuatan aset mutant mereka yang dibuat menggunakan asam amino Strucker. Akibatnya, serangan tersebut sangat brutal dan Andy terluka. Keluarga Strucker menghubungi Johnny dan mutant lain untuk bantuan. Dan setelah beberapa waktu, mereka tiba untuk mengekstraksi keluarga Strucker dari situasi berbahaya tersebut. Namun, dengan petugas tersebar di hutan, tidak ada jalan keluar yang jelas. Saat itulah Frost Sisters datang membantu mereka, menyelamatkan mereka dari Sentinel Services dengan mempengaruhi kondisi mental para penjaga yang ada di sana. Meskipun ada keraguan terhadap Frost Sisters, keluarga Strucker dan mutant lainnya tidak punya pilihan selain pergi dengan mereka demi keselamatan mereka sendiri. Adegan beralih ke sebuah acara di mana Dr. Campbell meyakinkan seorang senator yang sudah anti-mutant untuk mengusulkan undang-undang yang menggunakan penemuan baru mereka melawan mutant. Dia berencana untuk menggunakan Hounds yang ditingkatkan dengan kekuatan gabungan untuk menyerang mutant dan bermaksud menggunakan penelitian Otto Strucker untuk menekan gen X pada mutant. Senator tersebut memberikan pidato berapi-api melawan mutant di acara tersebut, menyebutkan untuk menangani mutant dengan kekuatan kali ini. Dia menerima tepuk tangan meriah dari audiens yang semuanya bersatu dalam kebencian mereka terhadap mutant. Lorna dan rekan-rekannya bersama dengan Frost Sisters hadir di acara untuk menangkap Dr. Campbell. Clarice, Johnny, dan Marcos masuk ke dalam gedung melalui portal dan langsung menghadapi para pengawal Dr. Campbell.
mengalahkan mereka dengan cepat. Tapi, Dr. Campbell bersembunyi di balik anak-anak sebagai tameng dan melarikan diri menggunakan lift sambil mengarahkan senjata ke salah satu anak. Tak lama, lebih banyak pengawal muncul dan mulai menembak. Johnny segera berlari ke arah Clarice untuk melindunginya dengan memberikan perlindungan. Saat mereka keluar dari gedung tanpa Dr. Campbell, Frost Sisters merasa marah karena mereka gagal menyelesaikan misi ini. Mereka segera masuk ke mobil dan pergi, tetapi Sentinel Services mulai membuntuti mereka. Dalam situasi itu, Lorna keluar dari mobil dan dengan mudah menghancurkan sebuah tiang besar, lalu meletakkannya di jalan untuk menghalangi jalan para petugas, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Sementara itu, Agent Turner menggunakan mutan dengan kemampuan gabungan untuk menemukan markas bawah tanah. Dia melancarkan serangan dengan timnya, tetapi mutan di dalam, di bawah pimpinan keluarga Strucker, sudah siap. Mereka telah mengevakuasi anak-anak menggunakan van yang dikemudikan oleh mutan yang bisa menghilang dan menghalangi pintu masuk dengan blok semen besar. Satu tim di bawah komando Caitlin berusaha merobohkan dinding belakang ruang ganti. Mereka memanfaatkan kekuatan Shatter untuk melemahkan dinding. Kemudian seorang mutan berotot memberikan pukulan keras untuk menembus dinding tersebut. Mereka bekerja sama membersihkan puing-puing dan perlahan-lahan menciptakan rute pelarian. Sementara itu, tim lain terlibat pertempuran dengan para tentara di pintu depan untuk memberi waktu bagi evakuasi. Namun, saat agen Turner menggunakan kekuatan gabungan dua mutant untuk mengatasi perlawanan, semua mutant di dalam gedung telah berhasil melarikan diri melalui jalur belakang. Merasa mendesak, anak-anak Strucker meyakinkan orang tua mereka untuk membiarkan mereka melanjutkan sendiri. Mereka berencana untuk menghancurkan seluruh gedung dengan kekuatan gabungan mereka agar tidak ada jejak yang tertinggal bagi Sentinel Services untuk diselidiki. Reed dan Caitlin setuju dengan rencana mereka dan meninggalkan gedung tanpa mereka. Sementara itu, mutan-mutan lain memasuki gedung dan mulai merobohkan segalanya. Namun, anak-anak Strucker sudah bergandeng tangan dan mulai mengeluarkan kekuatan mereka. Energi luar biasa memancar dari gedung, membuat Turner segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Seluruh bangunan hancur dalam sekejap saat anak-anak Strucker melepaskan potensi penuh mereka. Di sisi lain, Dr. Campbell meyakinkan senator untuk segera pergi ke Washington DC dan mendorong legislasi yang mencakup serangan terbaru oleh mutan di acara tersebut. Sementara itu, Frost Sisters berhasil meyakinkan Lorna untuk menghilangkan seluruh kelompok yang menuju DC, termasuk senator. Menyadari bahwa rekan-rekannya tidak akan setuju dengan rencana ini, Lorna pergi sendirian dengan Frost Sisters ke bandara. Ketika Marcos, Johnny, dan Clarice tiba untuk mengintervensi, Lorna menghalangi mereka dengan memasang pagar di depan. Kekuatannya jauh lebih besar berkat bayi dalam kandungannya dan sikapnya yang berubah drastis. Frost Sisters telah pergi saat itu. Marcos terus berusaha meyakinkan Lorna, memperingatkannya tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dan bagaimana ini akan menyulitkan mutant. Namun, Lorna tetap teguh, bertekad bahwa mutant tidak akan bersembunyi lagi. Ia bersikeras, kita akan berjuang untuk hak kita mulai sekarang. Ketika pesawat yang membawa senator, Dr. Campbell, dan orang-orang lainnya lepas landas, Lorna menghancurkannya dengan kekuatannya, mengakibatkan kematian mereka semua. Dalam adegan penutup, semua mutant berkumpul untuk mendiskusikan masa depan mereka. Tiba-tiba, Lorna datang bersama Frost Sisters dan mengumumkan niatnya untuk menghidupkan kembali Hellfire Club, mengundang siapa saja yang ingin bergabung. Ia mengusulkan untuk membangun dunia baru dan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan kekuatan kali ini, mengklaim bahwa mutant underground sedang sekarat. Ia mendesak mereka untuk berjuang demi diri mereka sendiri. Beberapa mutant terpengaruh oleh sikapnya dan beralih pihak. Bahkan Andy,
meskipun ada penolakan dari keluarganya, memutuskan untuk meninggalkan mereka dan bergabung dengan Lorna. Meskipun ayahnya mencoba menghentikannya, dia tidak mau mendengar dan bersikap keras kepala. Lauren juga berusaha ikut campur, tetapi akhirnya gagal membujuknya. Lorna membawa Andy bersamanya, bersama mutant lainnya, dan pergi dari tempat itu.